Oke. Berarti di sini kita lanjut ya. Maaf ya, agak trouble sedikit. Berarti di sini nih kalau kita hubungkan dengan yang awal tadi ini ada panca indera nih, berarti kesimpulannya sistem saraf kita berfungsi untuk apa saja? Menerima, kemudian mengolah dan mengirim rangsang yang diterima oleh panca indera. Nah, itu fungsi sistem saraf ya. Jadi kalian boleh mencatat ini ya, penting. Jadi fungsi sistem saraf, kemudian ini satu sel saraf disebut dengan neuron, bagian-bagiannya ini tadi ya. Ada badan sel, ada dendrit, ada nerit. Kemudian nerit itu bagian-bagiannya ada selubung mielin, ada kemudian sel sekuan, ada nodus Ranvier, kemudian ada ujungnya sini disebut dengan nama terminal akson. Nah, terminal akson ini nanti berhubungan dengan sel saraf lain disebut dengan sinapsis atau sering dikenal dengan nama sinap, gitu ya. Oke, nah ini fungsi-fungsinya, fungsi-fungsi dari bagian-bagian sel saraf yang akan berperan dalam penghantaran impuls atau rangsang tadi, ya. Oke. Nah, kemudian macam-macam sel saraf. Nih. Nah, kelistrikan pada sel saraf. Jadi ini satu sel saraf kayak gini, nanti ini nyambung-nyambung terus, ya, nyambung-nyambung. Kalau nyambung-nyambungnya ini kayak gini, sambung menyambung. Oke. Itu ya. Oke. Berarti di sini supaya terjadi perambatan harus memerlukan perantara ya. Perantaranya apa? Yaitu zat kimia. Zat kimianya itu berupa cairan. Cairan itu disebut dengan cairan neurotransmitter. Oke. Nah, ini kayak gini. Terjadi perbedaan potensial antara di luar dan di dalam sel sehingga menyebabkan ini muatan-muatan positif bisa berpindah atau bertukar dari luar sel ke dalam sel, dari dalam sel keluar sel, begitu seterusnya. Ya. Perbedaan-perbedaan muatan ini yang menyebabkan ini bisa tertarik ke dalam, kemudian yang dari dalam bisa tarik keluar sini, terjadi perjalanan seperti itu. Kalau pada muatan benda kemarin kan ada ion negatif dan ion positif, atau muatan positif dan muatan negatif kan akan saling tarik menarik. Kalau negatif dengan negatif akan tolak menolak, positif dengan positif juga akan tolak menolak. Makanya nanya ini terjadi, kalau terjadi perbedaan kayak gitu, maka akan terjadi tarik menarik antara ion positif dan ion negatif keluar masuk ke dalam membran ini, melalui membran sel ini. Jadi ini di dalam sel, ini di luar sel. Ini membran di sini nih, membran. Nah, ini yang ini digambarkan sebagai pintu-pintu tadi yang bisa ditembus oleh muatan positif dari luar masuk ke dalam, atau muatan-muatan negatif dari dalam masuk keluar. Apa keluar sini, keluar membran sel. Nah, itu. Ya. Ini disebut dengan potensial aksi. Terjadinya potensial aksi, terjadinya perbedaan, tegangan antara di dalam dan di luar, akan terjadi peristiwa seperti ini. Tuh. Makanya kalau orang yang nih ada orang yang sudah memiliki banyak tekanan dari luar, tuh bisa menyebabkan mengalami kerusakan pada sistem sarafnya, sistem saraf pusatnya, misalkan otak, kemudian menjadi stroke dan sebagainya. Itu berkaitan dengan rangsangan yang diterima oleh sistem saraf kita. Kalau kita menerima rangsangan itu dengan baik, kemudian diteruskan ke sel saraf yang satu dan sel saraf dengan yang lainnya itu dengan baik, nah insya Allah kita juga akan mempunyai sinapsis yang baik.
Nah, sinapsis yang baik ini berarti rangsang-rangsang itu akan diolah menjadi stimulus atau menjadi impuls yang baik juga. Sehingga kita akan menerima segala sesuatu dari luar itu dengan baik. Yang dikatakan tadi kita menjadi pintar atau cerdas. Tapi kalau misalkan tekanan atau hal-hal yang dari luar itu rangsangannya ternyata itu begitu besar dan begitu banyak, nanti mungkin akan bisa menyebabkan terjadinya ini perbedaan tegangan di luar sel dengan di dalam sel ini sangat besar sekali sehingga menyebabkan keluar masuknya atau pertukaran ion positif dan ion negatif ini tidak terkendali. Karena tidak terkendali sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan pada sistem saraf ini. Kalau terjadi kerusakan sistem saraf ya itu tadi responnya juga akan mengalami gangguan. Nah, ini kaitannya dengan kelistrikan pada sistem saraf. Oke, ini yang harus kalian kuasai berarti ini ya. Kemudian urutan daripada gerak yang disadari, kemudian gerak refleks atau gerak yang tidak disadari. Baik. Kemudian yang berikutnya, ini tugas buat kalian. Sebentar. Ini tugas buat kalian. Ini kelihatan nggak? Oh, habis ya. Mas, kok kayak gini, Mas? Ini habis lagi, udah habis lagi berarti. Oh, kayak gini. Coba. Ibu mau share screen yang ini. Yang apa namanya? Share screen yang satunya Word. Nah, itu. Oh, udah selesai ya di situ ya, Pak. Oke, nih jadi tugas kalian ini silahkan ya nanti kalian bisa diskusi atau bisa bekerja sama dengan teman kamu untuk mengerjakan soal ini. Ya. Sebutkan bagian-bagian saraf beserta fungsinya. Ini misalkan A apa, taruh sini, kemudian fungsinya apa, gitu ya. Kemudian tuliskan mekanisme impuls pada gerak sadar, kemudian tuliskan mekanisme impuls gerak refleks, dan kemudian yang keempat jelaskan mengapa kelistrikan pada sel saraf pada umumnya tidak dapat diukur dengan menggunakan ampermeter biasa. Nah, ini silakan nanti kalian kerjakan, kemudian dikumpulkan, ya. Itu sudah Ibu share di grup WA kalian dari semalam, dari kemarin, ya. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan kalau ada mau yang ditanyakan. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, silakan tugasnya dikerjakan di rumah. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ini tadi kamu foto Mas nggak? Kamu foto nggak Mas?